3, 2, 1. Suhu termometer, apa itu? Yuk kita pelajari tentang suhu dan perubahannya dengan menyimak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang suhu. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sudah siap belajar tentang suhu hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Adik-adik tahu tidak sih apa itu suhu? Jadi, suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Suhu sendiri merupakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Pernahkah saat kalian demam, ibu kalian mengecek dahi kalian dengan menggunakan tangan atau indera perasa? Tentu pernah ya. Indera perasa memang dapat merasakan suhu panas dan dingin. Namun, apakah indera perasa merupakan pengukur suhu yang handal? Nah, untuk mengetahui apakah indera perasa merupakan pengukur suhu yang handal, ayo lakukan kegiatan berikut. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa, lalu rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Lalu, apakah menurut kalian indera perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Berdasarkan hasil percobaan, indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas pada satu benda. Namun, indera perasa bukanlah pengukur suhu yang handal. Kenapa? Kok bisa sih? Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan. Kenapa? Karena suhu harus diukur secara kuantitatif dengan menggunakan termometer. Jenis-jenis termometer. Jenis termometer yang pertama adalah termometer zat cair. Pada umumnya, zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer berupa air raksa dan alkohol. Tetapi, setiap air raksa dan alkohol memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing loh. Termometer raksa memiliki warna mengkilap, volume teratur, tidak membasahi dinding, jangkauan suhunya cukup lebar minus 40 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Termometer alkohol ini memiliki perubahan volume besar, jangkauan suhunya minus 15 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius, membasahi dinding, tidak berwarna, dan pemakaian terbatas. Termometer bimetal memiliki terdapat 2 logam yang jenisnya berbeda. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung, termasuk dalam termometer zat padat pada skala lebih dari 1500 derajat Celcius. Termogun ini termasuk dalam termometer inframerah yang umumnya digunakan untuk mendeteksi temperatur tubuh yang diarahkan pada dahi kalian loh.
Nah, selanjutnya termometer kristal cair ini disebut dengan termometer kening. Kenapa? Karena termometer kristal dikhususkan untuk mengukur suhu tubuh yang diletakkan pada kening. Kalian tahu tidak skala suhu ada berapa? 4, Bu. Iya benar, skala suhu ada 4. Jadi yang pertama terdapat Celcius, kedua Fahrenheit, ketiga Reaumur, dan yang keempat Kelvin. Kelvin itu merupakan skala suhu dalam satuan internasional atau SI. Jika kita menggunakan perbandingan matematika pada skala suhu antara Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin, yaitu 5:4:9 dan banding 5. Berikut adalah rumus yang dapat kalian gunakan untuk mengkonversi suatu suhu. Nah, jangan lupa diingat dan dicatat ya. Perubahan akibat suhu. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda yaitu ukuran benda itu berubah. Nah, peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Ada beberapa jenis pemuaian. Pertama adalah pemuaian zat padat. Pada umumnya, zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, luas, dan volume pada benda tersebut. Nah, oleh karena itu, para perancang bangunan jembatan, para kereta, dan lain-lain harus memperhatikan sifat pemuaian atau penyusutan pada bahan jika terjadi perubahan suhu. Pemuaian zat cair tidak melibatkan muai panjang dan luas. Hal ini dikarenakan sifat zat cair yang mengikuti bentuk wadahnya. Zat gas hanya mengalami pemuaian volume saja. Volume pada zat gas akan meningkat jika diberikan suhu yang tinggi. Wah, materinya sudah habis. Bagaimana teman-teman, belajar sungguh mengasihkan kan? Jika terdapat pertanyaan, silakan tanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp. Baiklah, semoga materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu, saya Diana Dia, izin pamit dulu ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu dengan membahas mengenai kalor. Assalamualaikum.